Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama Muhammad Alvan Pina, NPM 020320111070. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan membahas mata kuliah Statistika Ekonomi 1, dosen pembimbing Dr. Jufri Jacob, SE MSI. Langsung saja dalam pokok pembahasan, yakni pengenalan statistika. Statistika yaitu ilmu bagaimana mengumpul, mengorganisasi, menyajikan, menganalisis, dan memakai data. Statistika terdiri dari statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika deskriptif berkaitan penyajian data informatif mungkin dalam bentuk distribusi frekuensi, gambar dan grafik, dan beberapa ukuran data seperti pusat data atau measure of location, dan ukuran persebaran data atau measure of dispersion, dan bentuk distribusi data. Statistika inferensi berkaitan dengan keputusan, estimasi, prediksi, dan kesimpulan tentang populasi atas dasar sampel. Lanjut pada variabel statistika. Variabel statistika dibagi atas dua, yakni kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif, variabel yang dilaporkan dalam bentuk angka numerik, contohnya harga handphone, keuntungan perusahaan, harga saham, berat badan. Dan variabel kuantitatif terdiri dari deskriptif dan kontinus. Variabel kontinus adalah variabel yang mempunyai nilai di dalam interval atau jarak atau range. Misalnya berat badan. Variabel kuantitatif, variabel yang dilaporkan tidak dalam bentuk angka, tidak numerik. Contohnya merek handphone, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Variabel deskriptif adalah variabel yang mempunyai nilai tertentu dan biasanya ada jeda atau gap antara dua nilai tersebut, contohnya jumlah mahasiswa. Lanjut pada tingkat pengukuran data. Empat tingkat pengukuran data, yakni normal, ordinal, interval, dan rasio. Pengukuran ordinal adalah jika data yang diperoleh diklasifikasikan di dalam kategori yang berbeda atau di-ranking berdasarkan nilai setiap variabel dengan susunannya tertentu. Misalnya hotel bintang 5. Pengukuran rasio adalah pengukuran interval plus nilai 0 dan rasio antara dua angka sangat berarti. Contohnya gaji. Pengukuran nominal adalah pengukuran dengan memberi nama atau kategori setiap nilai yang mungkin dari variabel. Misalnya jenis kelamin. Pengukuran interval adalah pengukuran ordinal dan sekaligus mengukur jarak antara ranking dalam ukuran yang sama. Contohnya temperatur. Metode pengumpulan data, populasi versus sampel. Populasi adalah keseluruhan data, sampel adalah bagian dari populasi yang diselidiki. Jenis data ada 3 di sini. Yang pertama, data runtut waktu atau time series, yaitu pengamatan satu objek dalam ukuran waktu yang berbeda-beda. Data kerat. Yang kedua, data kerat silang, yaitu pengamatan berbagai objek dalam kurun waktu yang sama. Dan yang ketiga, data panel, yaitu gabungan data time series dari cross section. Data eksperimen versus non eksperimen. Data eksperimen hasil dari eksperimen atau percobaan. Data non eksperimen dari hasil observasi perilaku agen. Masuk pada organisasi data. Tugas organisasi data sendiri dibagi atas 5, yakni yang pertama, meringkas data menta untuk tujuan analisis statistika. 2. Mengurangi masalah kompleksitas data dan menyajikan sifat-sifat data. Yang ketiga, memudahkan untuk perbandingan dan membuat kesimpulan tentang data. 4. Menyediakan informasi
tentang hubungan antara elemen di dalam sekelompok data. Dan yang kelima, memudahkan memisahkan elemen data ke dalam kelompok yang sama dan mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan ketidaksamaan elemen tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.